Saya nanti mohon izin dulu ya. Saya udah WA di grup itu. Oh iya, insya Allah. Jadi Oke. Bagian bagian siapa ya sekarang? Bagian antum bukan? game bukan. Masa Oh, anak saya lagi, aja. masya Oke, Allah. Baik lah. keren. Stres dong ini, jadi stres ini. Parah ya kan. Oke, 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 saya out dulu. Iya. Hmm.
Udah pada mulai? Belum, Pak. Belum? Ya, Gimana kabarnya Silmi? Salma? alhamdulillah baik, Bapak. Sukabumi aman? Insya Allah aman. Masya Allah. Baru kapan nengok Bandung? Belum ada rencana, Bapak. Masya Allah. Bandung banyak berubah. Segeralah. Ya, Bapak, insya Allah. Sekarang siapa pemakalah? Kang Said. Saya dia. Ya. Bu Neni lagi keluar kota acara keluarga. Tutur. Siap. Barakallah. Mana kabarnya? Mohon maaf ini. Lagi touring nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali. Mantap. Allah garis. Ustaz Said, kif hal? Tamam? Sekarang pemakalah siapa? Alhamdulillah. Kulli syai' tamam. Kifat. Alhamdulillah. Temanya apa sekarang? Anasan Temanya apa sekarang? Tadwin Siroh. Tadwin Siroh. Tadwin Siroh. Silakan aja mulai kalau ini mah. Sambil ini. Siap. Siap. Nah. Saya mohon maaf ya sambil ini biasa ini cari boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai saja apa gimana? Kayaknya dimulai aja, Kang Said. Soalnya tadi Pak Engkos nyuruhnya gitu. Siap. Suara saya masih kedengaran? Kedengeran. Baik, slide-nya sudah ada ya? Sudah muncul ya? Ya, muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Kossasi MAG yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan apa yang saya tulis di makalah singkat tentang sejarah tadwin Sirah Nabawiyah.
Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman, dan saya harap teman-teman memberikan masukan dari apa yang sudah saya tulis. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran khusus untuk diri saya, umumnya mungkin untuk teman-teman. Baik, di mata kuliah ini saya diamanahi sebuah judul, yaitu tentang sejarah tadwin Sirah Nabawiyah atau sejarah kodifikasi Sirah Nabawiyah. Di pendahuluan saya menulis Sirah Nabawiyah adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat diminati oleh banyak orang, mulai dari kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Para dai pun dalam dakwah mereka sering menyelipkan bahasan-bahasan tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini sangat penting untuk kita pelajari oleh umat ini karena Sirah Nabawiyah berisi tentang kisah perjalanan hidup Nabi dan suri tauladan umat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentunya semua orang menyadari akan pentingnya mempelajari Sirah Nabawiyah karena dengannya akan mengenal lebih dekat siapa Nabi Muhammad SAW itu. Dengannya pula, yaitu dengan mempelajari sirah pula, seseorang akan lebih mudah memahami Al-Quran, dan dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, seseorang bisa menumbuhkan dan meningkatkan cintanya kepada Nabi SAW. Nah, dalam makalah singkat ini, saya membahas tentang tadwin sirah mulai dari zaman sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya. Dalam makalah ini juga disebutkan pula contoh kitab sirah mulai dari abad kedua sampai kitab sirah kontemporer. Baik, masih kedengaran suaranya? Mohon maaf. Masih kedengaran jelas. Masih jelas. Kalau udah mulai nggak kedengaran, dikasih tahu ya. Isi sinyalnya ini. Baik, langsung ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian kitabah, tadwin, dan tasnif. Sering mungkin kita mengenal istilah-istilah ini di telinga kita tentang istilah kitabah, tadwin, dan tasnif. Nah, kitabah adalah secara etimologi memiliki arti menyalin atau mencatat huruf-huruf dan mengumpulkannya mengumpulkan satu dengan yang lainnya. Jadi mengumpulkan huruf-huruf sehingga menjadi sebuah kata atau sebuah kalimat. Kemudian kitabah memiliki arti menjaga suatu ilmu dan mengikat sebuah perkataan dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, kitab adalah kumpulan dari tulisan, dan kitab memiliki eksistensi sendiri pada satu tema tertentu. Nah, kemudian sedangkan tadwin yang nampak dari maknanya secara bahasa adalah pada sesuatu yang banyak. Maka dari pemaknaan ini tadwin tidak berbeda maknanya dengan kitabah, bahkan ia lebih luas dan lebih universal daripada kitabah. Kemudian tadwin memiliki arti mengumpulkan lembaran-lembaran satu dengan yang lainnya dan menggabungkan yang terpisah dari lembaran-lembaran tersebut dalam sebuah buku yang besar yang dinamakan diwan. Jadi bedanya kitabah dengan tadwin ini sebetulnya hanya beda dari sisi banyak dan tidaknya. Kalau tadwin itu pasti lebih lebar, lebih banyak, dan lebih luas bahasannya daripada kitab. Kemudian adapun tasnif. Tasnif adalah secara bahasa adalah at-tamyiz, yaitu membedakan, atau bisa diartikan juga at-tartib, menyusun, atau at-tabwib, meletakkan bab. Tasnif merupakan pemisahan jenis ilmu dalam sebuah buku tanpa ada tambahan yang lain. Mungkin maksud di sini itu kalau yang disebut dengan tasnif, yang melakukan tasnif disebut musannif, itu adalah orang yang memisahkan jenis ilmu tertentu dalam sebuah buku tanpa ada isinya, nggak ada ilmu-ilmu yang lain kecuali itu. Kemudian maka dengan makna ini taklif lebih umum daripada tasnif. Nah, di atas tasnif itu masih ada taklif. Nah, meskipun istilah-istilah ini memiliki perbedaan dari sisi makna, namun istilah-istilah ini dapat menempati makna istilah yang lain dalam penggunaannya karena memiliki persamaan. Jadi meskipun misalkan kita menggunakan al-kitabah ketika kita menulis buku, atau menggunakan kalimat tasnif ketika kita menulis buku, tentunya tidak jadi masalah karena meskipun mereka berbeda istilahnya, tapi tidak mengurangi gitu ya, tidak mengurangi makna daripada tasnif atau taklif tersebut. Kemudian yang kedua di pembahasan saya membawakan adalah
tentang perbedaan antara penulisan hadis dan penulisan sirah nabawiyah. Nah, perbedaan penulisan hadis dan penulisan sirah, terdapat perbedaan antara penulisan hadis dan sirah, yaitu istilah pada sunnah atau hadis. Satu, perbedaan pertama adalah istilah pada sunnah atau hadis dasarnya berkaitan dengan akidah dan hukum. Sedangkan pembahasan sirah hanya berkaitan dengan sejarah, meskipun dalam beberapa riwayat sejarah memuat masalah akidah dan hukum. Jadi dari sisi muatannya berbeda. Kalau misalkan hadis umum ada hukum dan akidahnya, namun kalau sirah itu lebih khusus membahas tentang sejarah saja gitu, tentang perjalanan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, runtutan waktu dalam riwayat hadis tidak terlalu ditekankan, kecuali dalam masalah nasikh wal mansukh. Akan tetapi dalam bahasan sirah nabawiyah, runtutan waktu ini sangat diperlukan dalam semua bahasannya. Jadi kalau misalnya di hadis itu tidak terlalu ditekankan runtutan waktu, kecuali apabila digunakan pada nasikh wal mansukh, yang hal tersebut harus kita ketahui zaman atau waktu kapan hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW, atau masalah nanti berkaitan dengan hukum. Namun dalam sirah nabawi ini sangat diperlukan karena semua bahasan sirah itu berkaitan dengan waktu. Kemudian yang ketiga, riwayat sirah dan al-maghazi, pemaparannya, al-maghazi itu adalah peperangan, pemaparannya lebih panjang dan lebih luas karena harus mengungkap semua kejadian secara terperinci, baik yang terkait dengan kejadiannya, waktu kejadian, maupun orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Jadi kalau sejarah itu lebih luas dan lebih panjang bahasannya karena segala aspek yang berkaitan dengan kejadian itu dibahas. Namun kalau hadis kan ada potongan-potongan hasbas syawahid, misalnya sesuai dengan yang diperlukan saja, misalnya gitu. Ada satu hadis yang panjang, bisa kan kalau hadis ada pemotongan apa yang sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari, taqti' al-hadis misalkan di dalam satu bab atau satu maudhu atau pembahasan. Kemudian yang ketiga adalah ini mulai dari sejarah tadwin dan perhatian sahabat terhadap sirah nabawiyah. Sejarah tadwin sirah nabawiyah erat kaitannya dengan tadwin sunnah. Karena sunnah dan sirah keduanya mengandung muatan, ucapan, perilaku, sifat Nabi, serta kejadian yang dialami oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika melihat kepada sejarah kodifikasi sunnah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditemukan pada saat itu belum ada pengumpulan sunnah dalam satu diwan, dalam satu kitab tertentu, karena beberapa alasan, ya, diantaranya sulitnya para sahabat untuk mengumpulkan semua perkataan Nabi, karena pada saat itu Al-Quran masih turun, serta dikhawatirkan tercampurnya Al-Quran dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, namun tadwin sunnah pada saat itu sudah ada dengan pemaknaannya secara luas, yaitu al-jam'u, mengumpulkan. Jadi pada saat zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan hadis itu, kita berbicara tentang hadis dulu, mengumpulkan hadis itu sudah ada, namun sifatnya belum seperti tadwin gitu, yang luas, yang cakupannya itu sudah menjadi sebuah karya atau buku, ya, masih al-jam'u, masih mengumpulkan. Nah, kenapa saya bahas tentang pengumpulan tadwin sunnah sangat erat kaitan dengan tadwin sirah, karena ya sunnah itu adalah sirah, adalah sejarah juga gitu. Jadi kalau misalkan dulu para sahabat bersemangat untuk mengumpulkan hadis, maka secara tidak langsung para sahabat pun bersemangat dalam mengumpulkan sirah nabawiyah gitu. Kemudian kesungguhan sahabat menjadi landasan awal pengumpulan atau pemeliharaan dan transmisi sunnah kepada umat. Sunnah di sini adalah hadis. Salah satu bentuk upaya sahabat dalam menjaga sunnah atau hadis adalah banyak dari sahabat yang mengarahkan muridnya untuk menulis hadis dalam rangka menguatkan hafalan, kemudian mereka menghapus apa yang mereka tulis agar tidak bergantung kepada kitab. Nah, ini mungkin ada beberapa alasan atau kelebihan kenapa orang-orang terdahulu, khususnya di kalangan para sahabat atau kalangan tabi'in, lebih mengandalkan hafalan daripada tulisan. Nah, kemudian hal ini kemudian
upaya lain yang dilakukan oleh para sahabat dalam menjaga sunnah atau hadis ini adalah mereka saling mengirim tulisan berupa hadis Nabi SAW. Hal ini dicontohkan salah satunya oleh sahabat Zaid bin Arqam yang mengirim tulisan berisikan hadis kepada Anas bin Malik. Dari upaya-upaya ini menunjukkan bahwasannya sahabat sangat perhatian dan dalam pengumpulan sunnah atau hadis Nabi SAW yang di dalamnya termuat sirah beliau atau sejarah kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menjadi bukti perhatian sahabat juga terhadap sirah nabawiyah adalah semangat mereka mengajari anak dan murid mereka tentang kabar dan kejadian yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Contohnya apa yang dikatakan oleh Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib berkata, dulu kami diajari tentang peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kami diajari salah satu surat dari Al-Quran. Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kama nu'allamu as-surata minal Quran. Kemudian dengan demikian tadwin sirah pada masa sahabat sudah ada, namun dengan pemaknaan secara luas yaitu al-jam'u, dan sirah pada zaman ini berkembang dengan musyafahah atau melalui lisan. Jadi saling sirah atau tentang sejarah perjalanan hidup Nabi SAW itu sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat misalnya ketika mengajari anak-anak mereka atau murid-murid mereka, namun masih secara lisan, melalui lisan gitu, lidah ke lidah gitu. Kemudian 4, tadwin dan perhatian tabi'in terhadap sirah nabawiyah. Para tabi'in mengambil dan talaki sunnah atau hadis dan agama secara keseluruhan dari Kang, terputus suaranya Kang. Kang Said. Afwan. Tuh, mohon maaf, barusan mati sebentar. Tadi sampai mana ya? Sampai tadwin dan sahabat sudah belum ya? Tadi saya mohon maaf, saya nggak perhatian sama HP tiba-tiba mati tadi. Ya Kang, dari tadwin dan sahabat. Oh ya. Sekarang saya mohon maaf tidak bisa menampilkan slide-nya karena pakai HP. Kemudian tadwin, saya lanjutkan, tadwin dan perhatian tabi'in terhadap sirah nabawiyah. Para tabi'in mengambil dan talaki sunnah pada agama secara keseluruhan dari para sahabat Nabi
mereka menyampaikan risalah kepada umat sebagaimana yang guru mereka lakukan, yaitu guru mereka adalah para sahabat. Mereka menyampaikan risalah kepada umat sebagaimana maka dari itu perhatian mereka terhadap sunnah atau sirah nabawiyah tidak jauh berbeda dengan perhatian para sahabat. Hal ini tergambar dari yang dilakukan oleh tabi'in dalam menjaga sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh tabi'in Sa'id bin Jubair, beliau berkata, aku pernah menulis hadis di samping Ibnu Abbas di sahifahku atau di lembaranku sampai aku memenuhinya. Kemudian aku menulis di belakang sendalku. Saat belakang sendalku penuh, aku menulis di telapak tanganku. Ini perjuangan yang sangat luar biasa dari para tabi'in. Bagaimana mereka berusaha untuk mengumpulkan atau perhatian terhadap sunnah Nabi SAW. Kemudian pada masa tabi'in, penulisan sunnah lebih masif daripada zamannya para sahabat. Karena menulis adalah hal yang harus dilakukan saat halaqah ilmu yang telah tertulis ini muncul lembaga Shahifah Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, pada masa ini sirah nabawiyah berkembang khususnya di Madinah dan Syam yang menjadi tempat awal kemunculan ilmu sirah nabawiyah. Punten Kang Ilan, sudah bisa bergabung dengan kita? Slide-nya. Oke, nanti saya coba download dulu. Nah, pada masa ini sirah nabawiyah berkembang khususnya di Madinah dan negeri Syam yang menjadi tempat awal kemunculan ilmu sirah nabawiyah. Ulama dari kedua tempat ini menjadi rujukan dan referensi bagi sirah nabawiyah. Penduduk Syam penduduk Syam terkenal dengan pengetahuannya terhadap sirah dan peperangan. Hal ini disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang melakukan dan menyaksikan peperangan, ditambah mereka juga berdekatan dengan kerajaan Romawi. Jadi kenapa para ulama banyak mengambil dari orang-orang Syam? Karena mereka banyak menyaksikan peperangan, ditambah juga mereka berdekatan dengan kerajaan Romawi. Makanya Sufyan ibnu Yainah berkata, jika kamu ingin mengetahui hadis sahih dan sanad yang baik, maka ambillah dari penduduk Madinah. Dan jika menginginkan tata cara ibadah atau ibadah haji, maka ambillah dari penduduk Makkah. Dan jika ingin mengetahui peperangan, maka ambillah dari sebab ilmu sirah ini di kalangan tabi'in. Imam Az-Zuhri berkata, ilmu peperangan adalah ilmu akhirat dan dunia. Dan salah satu ulama dari kalangan tabi'in yang terkenal menguasai ilmu sirah adalah Aban bin Utsman bin Affan. Anaknya Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, Aban, yang bernama Aban, yang lahir sebelum tahun 20 Hijriyah. Aban bin Utsman yang wafat antara tahun 86 sampai 96, ini saya ambil dari Imam Bukhari, adalah orang yang pertama kali mengarang sirah. Sebenarnya tidak ada nas yang menunjukkan akan hal ini, namun yang dilakukan Aban bin Utsman ini adalah bentuk perhatiannya terhadap riwayat Al-Maghazi atau peperangan, dan karena adanya shahifah atau lembaran yang memuat marwiyatnya, sebagaimana hal ini dilakukan pula oleh para tabi'in yang lain. Nah, jadi menurut sebagian para ulama, yang pertama kali menulis dalam sejarah itu, sirah itu di kalangan tabi'in adalah Aban bin Utsman bin Affan. Kemudian Muhammad bin Yusuf As-Salihi berkata, yang pertama kali mengarang Al-Maghazi atau peperangan Nabi SAW adalah Urwah bin Zubair. Kemudian diikuti oleh dua muridnya, yaitu Musa bin Uqbah dan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian yang kelima, ya, sebentar. Tadwin yang kelima, tadwin sirah setelah masa tabi'in. Nah, tidak hanya pada masa tabi'in, sirah berkembang setelah masa tabi'in, yaitu di abad kedua dan ketiga. Di antara ulama sirah
pada masa ini adalah Asim bin Umar bin Qatadah yang wafat tahun 120 Hijriah. Suatu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyuruhnya untuk membacakan kisah peperangan Nabi SAW dan manaqib atau fadail para sahabat di Masjid Bani Umayyah. Kemudian di antara ulama sejarah, ulama sirah pada masa ini adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang tadi menukilkan atau banyak belajar sejarahnya dari gurunya yaitu Urwah bin Zubair. Beliau dikenal dengan banyaknya riwayat tentang sirah nabawiyah, namun tidak ada satu kitab pun yang sampai kepada kita. Nah, jadi kitabnya mafqud. Ada pula Muhammad bin Ishaq, beliau adalah imam dalam ilmu sirah. Buku beliau Al-Maghazi yang menjadi rujukan utama bagi siapa saja yang akan menulis atau membahas tentang sirah. Dan jarang ditemukan seorang ahli sirah yang datang setelahnya kecuali menukil dari beliau rahimahullahu taala, dari Muhammad bin Ishaq. Kemudian di antara karya yang dikarang dalam sirah nabawiyah pada abad kedua adalah salah satunya Siratu Rasulillah karya Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi yang wafat tahun 143 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Maghazi karya Najih bin Abdurrahim wafat tahun 170 Hijriah. Kemudian ada Al-Maghazi karya Abdullah bin Wahab Al-Misri yang wafat tahun 198 Hijriah. Kemudian pada abad ketiga pun karya para ulama dan sirah nabawiyah, dalam sirah nabawiyah juga ada. Di antaranya Al-Maghazi karyanya Abdul Razak bin Hammam As-San'ani yang pengarang buku Shahihul Musannaf, ya, pengarang buku Al-Musannaf itu yang kitab hadis musannaf, yang meninggal pada wafat tahun 211 Hijriah. Kemudian ada Tasmiyatu Azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa auladihi karyanya Ma'mar ibn Al-Musanna yang wafat tahun 210. Kemudian ada kitab As-Siyar karyanya Abu Umar Saleh Al-Jarami wafat pada tahun 225 Hijriah. Kemudian Sifatun Nabi karya Ali Kemudian ada Sifatun Nabi karya Ali bin Al-Madini wafat tahun 234 Hijriah. Asy-Syama'il karya, ada juga kitab Syama'il karya Imam At-Tirmidzi yang wafat tahun 279 Hijriah. Kemudian ada juga yang Dalailun Nubuwah karyanya Ibn Abid Dunya yang wafat tahun 280 Hijriah. Nah, pada abad kedua dan ketiga ini kitab-kitab hadis mulai ditulis seperti kitab Al-Muwatta, Imam Malik, dan Kutubus Sittah. Dalam kitab hadis ini dia bisa dijadikan, kitab hadis ini bisa dijadikan sebagai sumber sirah nabawiyah atau dimasukkan sebagai kitab sirah meskipun tidak membahas secara terpisah tentang sirah nabawiyah. Ini pendapat saya ini ya. Jadi kitab hadis ini bisa juga dikategorikan sebagai sumber daripada sirah nabawiyah atau itu merupakan kitab sirah karena di dalamnya termuat tentang sirah nabawiyah meskipun tidak terpisah gitu, tidak secara khusus membahas. Jadi sebagaimana yang kita ketahui di bagian bab dalam kitab-kitab hadis ini terdapat sirah nabawiyah sebagai contohnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari membuka sahihnya setelah hadis niat dengan hadis Bad'ul Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Nah, itu kan sejarah gitu, sirah atau perjalanan Nabi SAW bagaimana beliau menerima wahyu. Dan beliau pun meletakkan satu bab di dalam Sahih Bukhari, salah satunya Alamat An-Nubuwah fil Islam, yaitu ciri-ciri kenabian dalam Islam. Contoh yang lain dalam kitab Sahih Muslim pun, Imam Al-Muslim dalam kitabnya Al-Fadail memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan nasab Nabi dan sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah kitab sirah dari abad ke-4 sampai abad ke-10. Nah, di sini saya mencoba untuk mengumpulkan beberapa kitab sirah dari abad ke-4 sampai abad ke-10. Di antara kitab yang dikarang oleh para ulama dari abad ke-4 sampai 10 adalah satu Akhlaqun Nabi wa Adabuhu karya Al-Hafidh Ibnu Hayyan Al-Asfahani yang wafat tahun 369 Hijriah. Kemudian juga ada Al-Hadyu An-Nabawi karya Abu Nuaim Al-Asbahani wafat tahun
430 Hijriah. Kemudian ada Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar karya Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi yang wafat tahun 516 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Mu'jizat karyanya Abu Ja'far Ahmad Al-Qisari yang wafat tahun 322 Hijriah. Kemudian ada Dalailun Nubuwah karya Imam At-Tabari yang wafat tahun 360 Hijriah. As-Sirah An-Nabawiyah karyanya Imam Az-Zahabi. Ada Sirah An-Nabawiyah karyanya Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah. Kemudian Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sering kita dengar yang wafat tahun 751 Hijriah. Kemudian ada As-Sirah An-Nabawiyah karangan Imam Az-Zahabi yang meninggal tahun 748 Hijriah. Kemudian ada Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Ibad karyanya Imam Muhammad bin Yusuf yang wafat tahun 942 Hijriah. Kemudian di sini saya muat juga kitab-kitab kontemporer. Di antara kitab Sirah Nabawiyah kontemporer adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah satu As-Sirah An-Nabawiyah Durus wa Ibar karyanya Dr. Mustafa As-Sibai. Kemudian Fiqh As-Sirah karyanya Muhammad Al-Ghazali. Kemudian Ar-Rahiqul Maktum karyanya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian As-Sirah An-Nabawiyah fi Dawi Al-Masadir Al-Asliyah karangannya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Kemudian yang kelima ada Hayatu Muhammad karyanya Dr. Muhammad Hussein. Kemudian ada juga Fiqhus Sirah karyanya Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Kemudian ada juga yang terakhir itu As-Sirah An-Nabawiyah karyanya Akram Al-Umari. Doya Akram Al-Umari. Sekian yang bisa saya sampaikan dari pembahasan sejarah tadwin sunnah dari masa ke masa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Terima kasih Ustadz Said ya. Telah memaparkan bagaimana filosofi dari tadwin sunnah ya sebagai satu bagian dari mata rantai topik kesirohan. Barangkali yang menarik dari makalah ini adalah bagaimana kita disuguhi filosofinya, baru filosofinya ya. Dan nampaknya akan lebih tajam lagi kalau di makalah tadi saya dibahas nggak tentang metodologi atau manhaj. Oh, enggak. Manhajul kitabah. Enggak. Belum sempat ya? Belum ya, belum ke sana. Nampaknya lebih menarik, lebih mendalam ya kalau pakai manhaj juga. Karena kita tahu bahwa kan ada dua manhaj ya yang sederhana aja lah. Dalam manhaj kitabah As-Sirah ada manhaj tarikhi dan ada manhaj tahlili. Kalau manhaj tarikhi biasanya adalah manhaj yang bersifat alfabetis ya, abjadiyat aja. Artinya apapun ya mungkin periodisasi periodisasi waktu yang terjadi, peristiwa yang terjadi, urutan peristiwa. Nah, itu biasanya dengan manhaj tarikhi. Ya, manhaj tarikhi. Yang kedua ada manhaj tahlili. Nah, manhaj tahlili itu adalah tidak semata ya mengutarakan periodisasinya atau mungkin tabel peristiwa abjadiyat alias ya alfabetnya sejarah, tetapi juga melakukan satu interpretasi ya. Nah, nanti ada menarik tentang buku yang dikarang oleh Said Ramadan Al-Buti, Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, itu adalah buku yang memang memiliki manhaj tahlili yang dalam sekali, tahlili ya, manhaj analisis. Nah, karenanya saya minta barangkali kawan-kawan ini satu pencerahan awal, satu satu deskripsi yang masih awal yang perlu ada pengembangan, baik dari segi kalau sisi urgensi Sirah Nabawiyah saya nggak kejangkau juga atau sudah tercover oleh makalah sebelumnya.
urgensi dari Sirah Nabawiyah. Mungkin nggak terlalu ini, sudah ya? Ya artinya Sepertinya apapun sudah sama itu, yang sebelumnya, Pak. sudah kayaknya ya, oke lah. Tentang tipologi, tentang paradigma, tentang kekhususan ya setiap pengarang. Tentu saya katakan tadi itu kembali kepada manhaj apa, metodologi apa, ya, metodologi apa. Artinya sebenarnya sudah jadi perdebatan ya ini antara, tadi menarik ya dari Said dikatakan bahwa kitab hadis sudah, kitab sunnah itu sudah include sebagai kitab sirah ya. Tetapi kalau itu mungkin karena pendekatannya dari pendekatan ahlul hadis ya. Tapi kalau melalui kacamata mu'arikh alias sejarawan, tentu di sini akan terjadi satu ikhtilaf perbedaan ya. Hanya saja yang penting kawan-kawan sekalian, bahwa sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentu saja apapun metode yang dipakai ya kita sadar secara teologis bahwa sirah Nabi itu adalah didampingi dengan wahyu ilahi, memiliki berbagai hikmah yang dalam di dalam yang terkandung dalamnya ya, sehingga tentu saja periode-periode atau periodisasi sejarah Rasul pada waktu yang lumayan panjang itu memiliki saham ya dalam bagaimana membangun Islam, lalu mempertahankan ya istimrar dakwah sampai pada hari ini. Karenanya umat Islam sekarang ini mau tidak mau ya harus memiliki reaktualisasi ya. Bisakah kembali ada hubungan yang kuat, hubungan yang erat dengan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di sini memang makalah ini akan bisa menjawab bagaimana sih periodisasi penulisan, periodisasi manhaj penulisan, corak penulisan, tipikal penulisan. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dampak ya, konsekuensi dari semua itu, ya. Sekian sebagai pengantar singkat saja ya, mengomentari dari Sayyid Jamaluddin Aceh Anjuri. Al-Gharuti, Ustaz. Oh, Asgar ya. Asgor. Baik, mangga kalau ada yang mau bertanya, mengembangkan dengan dialog. Halo? Anybody home? Udah sarapan belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, Pak. Kayaknya auranya aura pesimis ini nih teman-teman. Harus segera nikah ini kayaknya baru akan ada kebangkitan ini. Enggak? Kayaknya Prodi harus turun tangan ya dalam urusan penyelamatan biologis ini ya. Siap aja sih. Boleh, Pak, boleh, Pak, boleh. Ya. Masya Allah, Ilan, boleh-boleh saja ini. Saya lagi overstock. Semangat nih. Beliau, Pak, mau nikah lagi. Oh, semangat. Ya Allah, lihat statistik ini ya. Apa ya? Kang Said, mungkin saya ya. Dari sekian kitab sirah, ya datanya dari abad ke-4, abad 10 sampai kitab-kitab sirah kontemporer, tentu mungkin ada tidak yang menjadi apa ya, andalan mungkin di antara kitab-kitab ini. Mungkin kita bagi dua aja, kitab yang di atas abad ke-10 ke bawah atas dan kitab-kitab kontemporer gitu yang menjadi apa ya, kalau dalam bahasanya ada kitab mu'tamad atau apa ya,
yang sekiranya bisa merangkul semua golongan mungkin dari metode atau sirah yang disajikan oleh masing-masing pengarang gitu. Mungkin ada yang dipilih dari kontemporer, mungkin siapa yang kiranya lebih apa ya, yang menjadi pusat lah gitu. Ada atau tidak mungkin. Dan begitu juga yang kitab-kitab kontemporer sirah pada abad ke-10 ke bawah gitu. Mungkin itu. Baik, saya coba jawab. Kalau itu sih, kalau apa ya, Al-Mu'tamad kan disebut kitab Al-Mu'tamad itu sebetulnya relatif juga gitu. Karena kalau menurut saya sejarah itu kan, kalau kitab sejarah itu orang mengambil itu biasanya tergantung kemauannya gitu. Kalau misalnya dia inginnya yang ikhtisar, maka dia ambil yang ini misalnya gitu. Tapi dia inginnya misalnya pengennya yang perhatian terhadap sanadnya juga, berarti mengambil kitab sirah yang memuat sanad-sanad si penulis. Ada juga kitab sirah, sekarang kan kontemporer ada kitab sirah yang mengacu kepada masodir asliyah, berarti kan pada sumber-sumber referensi asli sejarah, berarti kan ngambilnya misalkan salah satunya kitab As-Sirah An-Nabawiyah punyanya Dr. siapa tadi, Dr. Mahdi gitu. Nah, Mahdi Rizkullah itu kan itu dari sumber-sumber yang asli. Nah, sebetulnya sih kembali lagi kepada orangnya gitu. Tidak ada sebetulnya, kalau menurut saya tidak ada kitab sirah yang menjadi mu'tamad rujukan, karena masing-masing orang punya keinginan sendiri gitu dalam membaca buku sirah gitu. Kalau saya sih seperti itu, berpendapatnya seperti itu. Mungkin lebih bisa diambil atau dimunculkan tergantung kepada karya ulamanya gitu, keulamaan si penulis. Contoh seperti Said Ramadan Al-Buti. Beliau kan ulama yang dikenal, jadi orang lebih condong kepada fiqh sirahnya. Padahal kan yang menulis fiqh sirah itu bukan hanya beliau, ada juga Muhammad Al-Ghazali yang dari Mesir itu. Kemudian ada juga dari Arab Saudi itu Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid juga memiliki kitab fiqh sirah. Tapi ini yang terkenal mungkin karena ketokohan beliau, keulamaan beliau, jadi banyak dipilih oleh orang. Kemudian ada juga misalnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad juga kan sering orang ambil sejarah singkat, ada ambil dari Zadul Ma'ad, meskipun dalam Zadul Ma'ad sangat sedikit riwayat atau menjelaskan tentang periwayatan kejadiannya gitu. Jadi tips saya gitu. Menurut saya sih seperti itu aja. Wallahu a'lam. Mungkin ada jawaban yang lain. Atau mungkin yang kedua, apakah di antara kitab-kitab sirah yang telah beredar sekarang dari berbagai abad ini, apakah ada satu kitab yang dikritik mungkin atau tidak, atau semuanya berjalan begitu aja? Oh, ini dengan versi ini, pengarangnya dengan versi ini. Apakah ada muncul mungkin salah satu kitab yang mengkritik, oh kitab anu yang dikarang oleh anu itu misalkan ada kekurangan-kekurangan dan lain sebagainya, ada atau tidak ya kira-kira? Ada yang tidaknya sih saya kurang tahu ya, cuman pasti yang namanya pengarang kitab sirah itu ya musuhnya kita itu, orang hadis. Karena ya pasti yang dikritiknya riwayat gitu kan. Jadi sebetulnya kan memang para ulama al-hadis itu banyak sih yang mengkritisi gitu, mengkritisi kitab-kitab sirah dari sisi periwayatan, dari riwayatnya gitu. Apakah ini sahih, apakah ini dari Israiliyat dan lain sebagainya. Tentunya ya yang namanya buku, yang namanya apalagi dalam karangan sejarah itu pasti tidak lepas dari yang namanya kritikan gitu. Kita contoh ambil saja misalkan salah satu bukunya ini Imam Tirmidzi tentang Syama'il Muhammadiyah. Syama'il itu kan juga membahas tentang figur seorang rasul gitu kan. Nah, dikategorikan itu juga menjadi sirah nabawiyah. Apakah Imam Tirmidzi terlepas dari kritikan? Ya tentunya tidak juga gitu kan. Tidak semua yang hadis yang beliau muat sahih semua. Musuhnya itu ilmu hadis. Kita semua ini musuhnya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja. Oke, teman-teman yang lain. Ya memang kalau tuh ada Saidah tuh masuk. Maka teh.
bertanya ini ya. Saya kan tadi baca sedikit makalahnya. Kemudian kok saya agak sedikit pengen tahu ya, ini tentang pertama pentadwin, sejarah, dan latar belakangnya gitu. Biasanya kan orang tren, nah awal mula tren penulisan sejarah, kemudian yang mengusung tren penulisan atau pentadwinan sejarah itu siapa, latar belakangnya seperti apa. Karena kan biasanya sejarah itu kan bentuknya narasi ya. Kalau narasi itu kan tanpa transmitter berarti ya. Apa ada kemungkinan penyisipan kepentingan pribadi dalam dalam kitab yang dia tadwin gitu. Yang pertama itu siapa gitu yang mentadwinkan sejarah itu Sirah Nabawiyah itu. Itu mungkin pertanyaan saya. Ya, kalau latar belakang sih saya nggak munculkan di sini, namun sepertinya kalau dicari memang kalau ada gitu kan. Tadi kan seperti contohnya awal yang pertama kali menulis tentang sejarah itu, contohnya ada yang mengatakan Urwah bin Zubair gitu. Urwah bin Zubair, ada yang mengatakan juga Aban bin Utsman bin Affan. Setahu saya, sejauh yang saya pahami, dulu itu kan sejarah itu mutadawil alal alsun gitu. Jadi kan sejarah itu hanya ada di lisan saja. Misalkan seperti kita kan bercerita kepada anak-anak kita gitu kan, tentang ini, tentang itu, dan yang lain sebagainya. Jadi tidak ada yang tercatat gitu. Nah, mungkin salah satu bentuk para perhatian yang dimulai dari perhatiannya para tabi'in dulu, dan dikira itu adalah pembahasan yang menurut mereka itu seru nih untuk dibahas gitu, untuk dimuat dalam sebuah buku, maka mereka mulai menulis. Makanya kan tadi, sebagaimana saya katakan, salah satu imam siapa tadi mengatakan bahwasanya ilmu maghazi itu adalah ilmu dunia akhirat gitu, sampai dibilang seperti itu, saking pada zaman itu para tabiin semangat sekali gitu untuk memisahkan tajrid gitu ya, tajridus sirah anil ahadis. Jadi memisahkan antara sejarah khusus yang membahas tentang sejarah dan hadis secara keumuman gitu. Mungkin itu sih. Jadi karena tadi karena mutadawil alal asun, jadi para ulama mungkin para dulu gitu, orang para tabiin itu memandang maksudnya ini perlu mungkin untuk ada tadwin siroh gitu, untuk bisa lebih merapihkan lagi, menjelaskan lagi, dan ada bukti. Ya tadi gampang kan kalau ada tulisan, meskipun harus diteliti pun kan gampang untuk menelitinya, beda dengan penelitian untuk sesuatu yang diucapkan tidak ada bukti dan tulisannya, mungkin seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, silahkan mungkin teman-teman yang lain, Kang Fikri udah lapar, udah sarapan kan? Udah ya tadi ya, udah sarapan ya. Bisa aja nih. Insya Allah nggak ada lah Dana. Kang Nasir udah mulai garuk-garuk. Apakah ada yang ditanyakan? Ada ya? Oke. Coba teman-teman. Silakan satu lagi. Bisa ini kembangkan lagi. Terhening kayaknya Pak. Sudah stuck ya. Udah stuck ya. Ya, terima kasih. Coba Kang Ilan disimpulkan aja. Kosma, Khalifah. Silakan. Amirul Mukminat wal Akhwat. Aduh, mohon maaf, saya tadi kan datangnya tengah-tengah Pak. Tengah-tengah. Iya Pak. Sebagai aktivis sejati, walaupun tengah-tengah juga bisa ilmu laduni lah. Aduh, kayaknya lebih afdol kalau oleh pemakalah sendiri Pak menjebulkan ya Pak. Ya, silakan closing statement. Kang Said. Siap. Teman-teman sekalian,
untuk kesimpulan daripada pembicaraan kita pada pagi hari ini, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah tadi memberikan masukan sebagai bahan tambahan saya, yaitu tentang metode penulisan sirah nabawiyah ala ulama, atau mungkin nanti di kalangan para tabiin sendiri, mungkin insya Allah nanti saya akan cari. Kemudian masukan ulangnya lila. Kemudian teman-teman, kesimpulan dari makalah ini adalah yang pertama, ternyata sejarah itu sudah ada sejak ilmu sejarah ini sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu para sahabatlah melalui lisan ke lisan itu mengabarkan kepada murid dan anak-anak mereka tentang sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadwin pada zaman sahabat itu bukan tadwin yang kita pahami sekarang. Kodifikasinya itu lebih kepada al-jam'u, mengumpulkan, mungkin hanya sebatas lembaran-lembaran tertentu atau ringkasan-ringkasan tertentu saja. Nah, kemudian tadwin ini berkembang pada zaman tabi'in yang dimulai oleh Aban bin Utsman bin Affan. Ada juga yang mengatakan Urwah bin Zubair. Jadi tadwin ini sudah mulai berkembang, tadwin sirah ini berkembang pada zamannya tabi'in sampai pada saat kita sekarang ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, dan saya tunggu masukannya. Mudah-mudahan makalah ini bisa saya sempurnakan nanti ketika harus dipresentasikan lagi. Ya, baik, itu saja Pak. Pak Kos mungkin di unmute dulu atau Ya, apapun makalahnya, kalau diseriuskan, saya kira ini bisa untuk jurnal nasional ya, jurnal nasional gitu. Khawatir ya, antum termasuk generasi salaf mutaakhirin yang kena aturan publikasi jurnal nasional untuk persyaratan persyaratan kelulusan munaqosyah. Dampaknya ini perlu diseriuskan. Bila perlu mungkin makalah ini keroyokan saja, satu makalah oleh berapa orang untuk dianalisis di dalam sampai sesuai dengan struktur atau tradisi penulisan ilmiah. Jadi insya Allah. Oke, terima kasih Kang Said semuanya. Sehat terus semua, barokah ya. Mohon maaf nih saya lagi on the road. On the road. Biasa dalam rangka mengusir lemak-lemak jahat, Kang Ilan. Ya, kayak sekedap. Agak langsing menurut Kang Ilan. Insyaallah ya. Nah, barakallah semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dulu. Iya, Pak. Oke, guys. Udah ya.